Hai, selamat sore. Saya dengan Dwi Andayani Vita. Pada mata kuliah Bisnis Internasional ini, saya akan membahas mengenai lingkungan ekonomi. Ada 3 macam lingkungan ekonomi, yaitu Developed Economy, Developing Economy, dan Mixed Economy atau sistem ekonomi campuran. Menurut saya, sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang paling tepat untuk dijadikan tujuan ekspansi bisnis internasional. Sistem ekonomi campuran merupakan salah satu sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara di dunia. Dalam sistem ekonomi campuran, pihak pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat berjalan beriringan dalam memajukan perekonomian negaranya. Dalam sistem ekonomi ini, pihak pemerintah bertugas untuk menyaring dan mengontrol perekonomian, sementara pihak swasta dan masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan perekonomian. Berdasarkan sumber berita dari kompas.com, sistem ekonomi campuran juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi campuran antara lain, yang pertama, perkembangan ekonomi negaranya relatif lebih stabil karena adanya keterlibatan dari pihak swasta, pemerintah, dan juga masyarakat secara seimbang. Yang kedua, adanya dorongan dan inovasi untuk menciptakan kegiatan-kegiatan usaha baru. Yang ketiga, mediasi pemerintah bisa membatasi sindikasi pihak swasta juga masyarakat. Yang keempat, pemerintah lebih berpusat pada kegiatan UMKM. Yang kelima, terpisahnya sektor pemerintah dan swasta. Keenam, kegiatan ekonomi yang dikuasai pemerintah lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Yang ketujuh, kombinasi kegiatan ekonomi oleh pemerintah dan swasta dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang kedelapan adalah hak pribadi diakui. Sementara itu, kekurangan dari sistem ekonomi campuran antara lain, yang pertama, beban pemerintah lebih berat dibandingkan dengan pihak swasta. Kedua, kurang maksimalnya keuntungan yang didapatkan oleh pihak swasta. Tiga, tidak jelas batasan pengaruh pemerintah dalam perekonomian. Empat, adanya ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya yang ada. 5. Timbulnya anggapan bahwa pegawai pemerintah berstatus lebih tinggi daripada swasta. 6. Sektor produksi lebih menguntungkan jika dikelola oleh pemerintah. Dan 7. Sulit memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat. 8. Mudah muncul KKN karena lemahnya pengawasan dari pemerintah. Salah satu perusahaan yang melakukan ekspansi internasional ke negara dengan sistem ekonomi campuran adalah Wuling Motor. Wuling Motor merupakan perusahaan otomotif asal dari Cina yang melakukan ekspansi ke Indonesia di tahun 2015. Wuling Motor baru beroperasi secara resmi di tahun 2017. Wuling secara rutin meluncurkan produk-produk barunya. Hal ini menunjukkan keseriusan Wuling Motor dalam melakukan ekspansi internasional untuk meningkatkan penjualannya. Di tahun 2017, Wuling meluncurkan produk Wuling Cortez, di tahun 2018 Wuling Convero, dan di tahun 2019 Wuling Almas. Berdasarkan Instagram dari Wuling Motor yaitu @wulingmotorsid, produk-produk Wuling memiliki integrasi teknologi masa depan untuk menciptakan inovasi mobil dan pengalaman berkendara baru yang lebih memudahkan bagi penggunanya. Gaikindo atau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mencatat penjualan Wuling Motor lebih dari 45.000 unit di tahun 2017 hingga 2020. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini di jalanan banyak sekali ya kita ketahui adanya mobil-mobil produk Wuling. Hal ini menunjukkan bahwa Wuling Motor sudah mendapatkan hati di masyarakat Indonesia. Dengan demikian menunjukkan bahwa ekspansi yang dilakukan oleh Wuling ke Indonesia ini cukup berhasil karena jumlah penjualannya meningkat dan tentunya akan menguntungkan bagi Wuling Motor itu sendiri. Sumber berita dari berita otomotif merdeka.com. Demikian, terima kasih.